Hai teman-teman, welcome back with me, Munafa Adis. Kali ini aku bakal share ke kalian tentang setting kamera. Konsep kreatif untuk menyampaikan cerita di film melalui aspek visual itu penting banget. Untuk bisa bikin konsep kreatif yang baik, kita harus terlebih dahulu menguasai aspek teknis. Dan aspek teknis pastinya berhubungan erat dengan alat yang dipakai. Salah satunya adalah kamera. Sebelum syuting, ada beberapa langkah pengaturan kamera yang harus dilakuin. Dan kita bakal ngebahas semua langkah itu dalam beberapa video ke depan. Di video kali ini, kita bakal ngebahas langkah yang pertama, yaitu mengatur exposure. Exposure adalah jumlah cahaya yang masuk ke sensor kamera. Atau gampangnya, exposure itu berhubungan dengan gelap dan terangnya gambar. Untuk bisa mengatur exposure yang tepat, ada 3 hal yang perlu kita tahu, dan ini berlaku untuk selama-lamanya. Jadi, sekali kita paham, ke depannya kita gampang. 3 hal tersebut yaitu aperture, shutter speed, dan juga ISO. Ketiga hal tersebut dikenal dengan istilah exposure triangle atau segitiga exposure. Segitiga exposure yang pertama yaitu aperture. Aperture atau diafragma mengatur seberapa banyaknya cahaya yang masuk melalui lensa. Aperture dilambangkan dengan huruf F dan diikuti angka. Ada f1,8, f2, f4, dan seterusnya. Semakin besar aperture-nya dibuka, maka cahaya yang masuk bakal makin banyak. Dan semakin sempit, maka cahaya yang masuk juga bakal makin sedikit. Diafragma yang lebar ditandai dengan angka yang semakin kecil, dan diafragma yang sempit ditandai dengan angka yang besar. Jadi, f1,4 itu lebih besar daripada f22. Ya, kedengarannya memang aneh karena kebalik itu. Tapi lama-lama juga bakal terbiasa. Jangan lupa ya, semakin kecil angkanya, makin lebar diafragmanya. Dan makin besar angkanya, makin sempit diafragmanya. Selanjutnya adalah shutter speed. Cahaya yang sudah melewati lensa harus masuk ke sensor kamera biar bisa diproses. Dan untuk masuk ke sensor kamera, ada pintu yang ngalangin. Nah, shutter speed berhubungan dengan seberapa lama pintunya dibuka untuk biarin cahaya masuk ke dalam sensor kamera. Pastinya makin lama dibuka, cahaya yang masuk bakal makin banyak. Dan makin sebentar pintunya dibuka, maka cahaya yang masuk bakal makin sedikit. Cepat lambatnya shutter speed dibuka ditulis dengan satuan detik. Ada 5 detik, 1 detik, 1/8 detik, 1/15 detik, 1/30 detik, atau 1/1000 dan seterusnya. Shutter speed dan aperture sama-sama mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Oleh karena itu, kita harus menyeimbangkan antara 2 hal ini biar dapat exposure yang tepat. Misalnya kita ada di bawah sinar matahari yang terang banget. Gak mungkin kan kita buka diafragmanya lebar banget dan pintu shutternya kita buka lama-lama. Yang ada hasilnya bakal kelebihan cahaya atau overexposure. Bahkan mungkin bisa putih semua. Sebaliknya, kalau kita ada di tempat yang gelap juga, gak mungkin kita buka diafragmanya cuma sedikit dan pintu shutternya kita cuma buka sebentar. Hasilnya bakal kekurangan cahaya atau underexposure. Hal selanjutnya di segitiga exposure adalah ISO. ISO adalah tingkat sensitivitas cahaya atau kepekaan kamera terhadap cahaya. Makin besar angkanya, maka kepekaannya bakal makin tinggi. Dan makin kecil angkanya, kepekaannya bakal makin rendah. Atau gampangnya, makin besar angka ISO-nya, maka gambarnya makin terang, dan makin kecil ISO-nya, gambarnya bakal makin gelap. Untuk bisa nentuin aperture, shutter speed, dan ISO yang tepat, kita harus tahu kalau segitiga exposure ini bukan cuma berhubungan dengan gelap terang doang, tapi ada efek-efek lain yang dihasilin. Pertama, untuk aperture.
Selain ngatur terangnya cahaya, aperture juga bisa ngatur depth of field atau kedalaman ruang dari gambar yang direkam. Depth of field adalah area ketajaman di depan dan di belakang subjek yang menjadi fokus utama lensa. Saat kita mengubah ukuran diafragma yang dibuka, maka blur dan sharpness gambar bakal ikut terpengaruh. Makin lebar diafragma dibuka, maka daerah yang tajam bakal makin sedikit. Atau simbolnya, bagian gambar yang bukan jadi fokus utama, misalnya background dan foreground, bakal jadi blur. Sedangkan makin sempit diafragmanya atau aperture-nya dibuka, maka daerah yang tajam bakal makin luas. Bisa-bisa semua gambar kelihatan tajam dan gak ada blurnya. Selanjutnya adalah shutter speed. Kalau di fotografi, shutter speed yang tinggi dipakai untuk memotret objek yang gerakannya cepat. Karena kalau pakai shutter speed yang rendah, objeknya bakal kelihatan terlalu banyak motion blur. Kalau di video sebenarnya agak mirip, sama-sama berhubungan sama motion blur. Tapi ada sedikit perbedaan di penerapannya. Di video, nggak selalu objek yang gerakannya cepat pakai shutter speed yang tinggi, dan objek yang gerakannya lambat pakai shutter speed yang rendah. Shutter speed yang terlalu tinggi bakal bikin gambar kelihatan kurang natural, karena motion blur yang ketangkep minim banget. Tapi di beberapa jenis film, biasanya butuh shutter speed yang tinggi. Misalnya untuk adegan pukul-pukulan atau berantem, biar adegan pukul-pukulannya bisa kelihatan jelas. Kemudian, shutter speed yang terlalu rendah juga bisa bikin gambar nggak natural karena terlalu banyak motion blur. Biasanya, angka yang dipakai untuk shutter speed di video adalah 2 kali frame per second atau FPS. Kalau misalnya kita ngerekam gambar pakai 24 fps, maka shutter speed yang dipakai adalah 48. Atau kalau misalnya di kamera nggak ada, berarti kita pakai 50. Kita lanjut ke ISO. Untuk ISO, efek yang dihasilkan adalah grain atau noise. Grain atau noise adalah hal yang berbeda ya. Grain itu bintik-bintik yang bisa ngasih tekstur ke gambar dan nggak mengganggu warna serta kualitas. Sedangkan noise itu bakal mengganggu warna dan nurunin kualitas gambar kita. Semakin tinggi angka ISO-nya, maka noise yang dihasilkan bakal makin banyak juga. Dan semakin kecil angka ISO-nya, maka hasil videonya juga bakal makin clear. Jadi kalau misalnya memungkinkan, kita bisa pakai ISO yang serendah mungkin. Oke, kita sekarang coba setting kamera kita. Kalau aku, urutan settingnya dimulai dari shutter speed. Aku atur shutter speed jadi 2 kali fps. Misal 24 fps, aku pakai shutter speednya 1/50. Karena di kamera nggak bisa pakai 1/48. Terus baru aku atur aperture-nya. Kalau misalnya aku pengen background-nya blur, aku bakal pakai angka yang kecil. Yang terakhir baru aku atur ISO-nya. Penting untuk kita tahu berapa ISO maksimal kamera kita yang masih aman hasilnya kalau pakai ISO tinggi. Karena kalau kita pakai ISO yang terlalu tinggi yang lebihin batas normal kamera kita, kualitas gambarnya juga pasti nurun. Dan walaupun coba dibenerin di editing pun, kualitasnya pasti bakal tetap beda. Terus untuk tahu exposure kita udah pas atau belum, kita bisa lihat di line meter atau histogram. Kalau line meternya ada di angka 0 berarti exposure-nya udah tepat. Tapi ada beberapa pengecualian ya. Salah satunya adalah kalau kita ngerekam pakai S-Log yang exposure-nya harus dilebihin. Kalau misalnya kita udah ngatur segitiga exposure-nya dengan sedemikian rupa tapi hasilnya tetap gelap, gimana dong? Nah, jawabannya adalah pakai lampu. Kalau misalnya nggak ada lampu, ya kita coba cari lokasi lain yang cahayanya memadai. Pasti ada jalan di setiap permasalahan kita. Oke, sampai di sini dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Thanks for watching and bye-bye.